Kita dituntut untuk beragama tanpa ego. Kita dituntut beragama dengan nalar yang sehat agar agama itu hadir, apalagi agama Islam itu adalah agama cinta dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kesempatan ini di kita Yahida melangsungkan pengajian online dalam rangka mematuhi aturan fisikal dan social distancing karena memang wabah sedang melanda. Kesempatan yang berbahagia ini saya menyapa kepada seluruh alumni pesantren Hidayatul Rahman dan para santri yang alhamdulillah sudah kita liburkan karena memang agama meminta kita kepada ketaatan nalar yang sehat. Kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa materi tentang tasawuf yang dalam hal ini mengambil kitab dari Sirajut Thalibin, karya dari Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Sebelumnya mari tidak ada salahnya kita merenungkan sejenak, mencipta rasa kita untuk mendoakan orang tua kita, guru-guru kita yang mulia, para ulama, para kiai. Al-Hadiniyah wa bisiri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya as-salim as-syuruh. Syuratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertanyaannya adalah, langsung pertanyaannya, kenapa saya memilih kitab yang alirannya adalah tasawuf atau sufi? Karena pada zaman sekarang kita dituntut untuk beragama tanpa ego. Kita dituntut beragama dengan nalar yang sehat agar agama itu hadir, apalagi agama Islam itu adalah agama cinta dan kasih sayang. Karena Rasulullah diutus itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat itu tidak akan bisa berbunyi secara maksimal memberikan faedah kalau akal kita nggak mau memikirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Muhammad itu kecuali hanya untuk menebarkan salam, kedamaian, dan cinta kasih. Jadi di zaman sekarang, di zaman kiwari yang zaman teknologi maju, kita dituntut untuk menghadirkan bagaimana cara beragama yang penuh kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Moto dari kitab ini diawali dengan ya ayyuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sang musonif dalam hal ini adalah Syekh Muhammad Ihsan Dahlan. Itu kitab ini aslinya menyikapi dari kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kemudian diberikan komentar, kemudian diberikan sarah oleh Syekh, yang mana beliau itu adalah salah satu murid dari Hadrah Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang dulunya waktu pesantren itu lumayan badung, lumayan nakal. Kemudian beliau mendapatkan satu ibrah pembelajaran dari mimpinya ketika pulang dari rumah. Kemudian kembali lagi ke pesantren dan jadilah seorang ulama yang hebat, yang akhirnya salah satu karya terbesar beliau ini adalah Sirajut Thalibin, yang bermakna lentera bagi para pelajar. Saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menikmati sajian sebada kita berbuka puasa, saya mengajak untuk melakukan sebuah tasyakur, sebuah rasa syukur ruhani, tamasya ruhani. Kenapa saya suka tasawuf? Karena tasawuf itu adalah mendekonstruksi pemikiran kita. Jangan-jangan beragama kita selama ini yang mainstream kita seperti ini itu didekonstruksi oleh tasawuf. Sudah benarkah ibadah kita selama ini sesuai dengan pesanan Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, qala asy-syekh al-faqih as-salih
Wa as'alullahu al-adim atawassalu sabila nabiyil karim ayuwaffiquni wa ajibani limardadih wa ayanfa'a bihi kama nafa'a bi aslih wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim fa innahu 'ala syai'in qadir wa bil ijabatil jadir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai abda'u bi kulli ismin lidzatil aqdas la li ghairihi mutalabbisan litabbaruk. Kitab ini sengaja musannif dalam hal ini adalah Syekh Ahmad Dahlan Al-Qadiri Jampes, Indonesia punya, ulama Indonesia asli itu, yang kitab ini familiar, mengawali dengan bismillah. Sebagaimana kita mafhum bersama bahwa apapun itu, sebagai seorang muslim, apabila kita melakukan perbuatan tanpa bismillah, maka dia akan kehilangan barokah. Hadisnya cukup familiar. Kullu amrin diba lila yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa a'ta ayqatul barokah. Segala sesuatu yang baik apabila tidak diawali dengan bismillah, maka dia akan terputus. Para mufassir hadis memberikan tafsir, terputus itu maksudnya adalah qat'ul barokah, tidak adanya barokah. Para pemirsa yang budiman, bahwa sang musannif mengawali dengan bismillah itu untuk litabaruk, untuk menghadirkan keberkahan. Karena hidup kalau tidak berkah itu tidak enak. Semua yang namanya manusia itu pinginnya serba banyak, pinginnya serba enak, pinginnya serba gampang. Tapi belum tentu yang banyak itu adalah barokah. Pertanyaannya adalah, kalau sekedar mencari banyak, kita bisa menjadi pengemis. Tetapi mencari barokah, kita harus pandai dan lega jiwa untuk berbagi. Mengawali bismillahirrahmanirrahim, musannif mengawali dengan satu isim bismillah, ismul dzatil aqdas, asma yang sangat suci, yang khusus, yang tidak ada satupun pembanding di dunia ini, dengan tujuan mutalabbisan lit tabaruk atau mutalabbisan lit tabaruk, untuk amrih barokah, untuk memperoleh barokah. Yang mana lazim bismillah disifati dengan ar-Rahman, ai al-mun'im bijalalain na'am. Yang disebut ar-Rahman itu adalah Allah disifati dengan ar-Rahman, itu dengan segala kemuliaannya yang agung. Apa sih yang dimaksud menurut beliau ketika memberikan komentar kepada kitab Minhajul Abidinnya Syekh Imam Al-Ghazali? Yang dimaksud dengan nikmat yang agung itu adalah kal iman wal afiyah wal aql wal ghina 'anin nas. Yang dimaksud pemberian yang barokah itu adalah seperti iman, kemudian kesehatan. Ini menarik. Syekh Dahlan mengutipnya bukan syahah tetapi al-afiyah. Jadi kalau sehat saja itu belum tentu ruhnya itu sehat. Tapi kalau afiyah, makanya orang kita lazim sehat afiat. Sehat wal afiyat, sehat lahir batin. Karena banyak di dunia ini orang atau kita sendiri atau kita yang merasa per hari ini merasakan sehat badan, belum tentu. Dalam perspektif tasawuf, jangan-jangan kita sedang menumpuk penyakit hati. Jadi pemirsa, kemudian sifat yang kedua adalah ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay al-mu'im bidaqaiqiha. Ar-Rahim, kalau kita memberikan tafsir secara filosofi dari Ar-Rahman, Ar-Rahman itu adalah cinta yang universal, yang Allah berikan kepada siapapun. Mau dia sholat, mau dia tidak, mau dia ahli maksiat, mau dia santri, presiden, hatta sampai pengemis, Ar-Rahman itu turun. Karena berkenaan dengan sifat Allah yang Ar-Rahman. Kata wallahu ala nafsi rahmah dalam suatu ayat, Allah itu mewajibkan dalam tanda kutip untuk bersikap rahman, untuk menyifati dirinya dengan Ar-Rahman. Semuanya diberi, cuman kadang-kadang kita tidak sadar. Yang dituntut oleh materialisme, yang namanya nikmat, yang namanya sehat itu sekiranya kelihatan mata, duit yang banyak, jabatan yang keren, tetapi dalam perspektif tasawuf itu belum tentu. Belum tentu seseorang itu mulia di hadapan Allah karena banyaknya harta,
karena tingginya jabatan, karena titelnya rembel di belakang namanya, itu belum tentu. Inilah mengapa saya pribadi suka kepada ilmu tasawuf, karena mendekonstruksi pemikiran kita untuk mencari jati diri kita yang sebenarnya. Ar-Rahim itu adalah, kalau Ar-Rahman adalah cinta yang universal, maka Ar-Rahim itu adalah cinta yang sangat khusus. Makanya dalam dunia pesantren, Bismillahirrahmanirrahim itu, ini enaknya kalau ngaji Jawa ya. Kalau ngaji Jawa itu Bismillah kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahman kang mulas lasan sing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir, sifate Allah Ar-Rahim kang banget mulas asein dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Ar-Rahim itu cinta yang khusus, cinta yang sangat mendalam sekali, karena diberikan kepada kita yang menyandang predikat muslim dan mukmin per hari ini, yang nanti pasti akan kita dapatkan di yaumil akhirah. Apa sih yang diberikan oleh Allah dengan sifat Ar-Rahim itu atas kehidupan kita? Ai qaliluha wa saghiruha. Sedikit atau kecilnya itu tetap pemberian kenikmatan Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa, contoh pertanyaan begini, kalau ada pertanyaan bahwa cintakah kita kepada Allah, cintakah kita kepada Rasulullah, serentak tuh orang pasti mengacukan, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah SAW. Tetapi mengemuka pertanyaan yang kedua, bahwa sudah benarkah cara kita mencintai Allah sebagai wujud tunggal yang kita imani, yang memang sesungguhnya adalah imateri. Kita nggak usah memikirkan Allah karena imateri. Tetapi bagaimana kita memberikan apresiasi terhadap hidup yang anugerah ini sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan tujuannya. Jadi kejembaran sebuah rezeki juga dan sepadanya itu merupakan nikmat Allah. Cuman sayangnya kalau pertanyaannya Anda muslim? Iya, saya muslim. Beriman? Iya, beriman. Cinta sama Allah Rasul? Iya. Saya khawatir kita sebenarnya sedang disodok oleh sindiran sang maestro sufi yang saya suka, itu Jalaluddin Rumi. Kulun yadda'in waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzat. Banyak dari kita yang mengaku kekasihnya Laila, tetapi Laila tidak mengakui semua. Kan gitu? Jadi rekonstruksi kita tuh harus mencari jati diri kita yang sebenarnya. Ketika kita beriman, maka konsekuensi logis yang diminta dari iman kita itu, kita harus menebarkan amanah, kita harus menebarkan rasa yang sentosa, rasa yang damai, rasa yang sejahtera. Kalau memang iman kita sahih, kalau memang iman kita pas dan benar. Jadi nggak ada itu zaman sekarang kita lihat orang beragama karena macam-macam, Allahu Akbar. Tetapi efek yang dimunculkan dari Allahu Akbar justru menakutkan orang-orang yang di luar sana. Islam tidak mengajarkan itu. Islam hadir sebagai agama yang penuh cinta kasih, yang penuh damai. Sebagaimana kita ayat yang familiar, wa ma arsalnaka. Kalau ilahnya munqati, apa ilahnya munfasil? Ilahnya itu tersambung, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Muhammad illa rahmatan lil, kecuali. Jadi antara Allah mengutus Muhammad Rasulullah SAW ke alam dunia ini memang dengan misi membawa rahmat. Jadi kalau Anda mengaku Islam, saya mengaku Islam, hal utama yang paling pertama itu adalah harus mahir memanusiakan manusia. Jadi tidak hanya cukup dengan sholat iya wajib, rukun, haji kalau mampu, puasa. Kita kan, jadi kadang-kadang mari kita menyakiti diri sendiri. Kita puasa, kita cinta Rasul. Kita tahu mungkin bahwa Rasulullah SAW sebagai manusia yang maksum, sebagai manusia yang infallible, beliau itu menurut banyak riwayat kalau buka puasa air putih, korma, kalau nggak 1, 3 tuh. Lah kita kayak cinta sama Rasul kan, coba diikutlah sunnahnya kan. Ya itu kan, ya itulah, cinta kita selalu nawar. Jadi kita gagal memahami cinta karena kita disangka cinta itu adalah jual beli, tawar menawar. Tidak, cinta itu buta. Cinta itu harus superlatif, berlebihan, harus paling tinggi, harus lebih.
Kalau Rasul makannya nanti setelah taraweh, ya cobalah kita ngikut makannya taraweh gitu kan. Ini mah kan sebelum maghrib kita sudah borong semua kan. Kemudian kita dengan menenteng rasa bangga, ini sunnah, ini sunnah. Sunnah itu bukan banyak ismah, banyak perilaku Rasul yang tidak mungkin, tidak mungkin kita ikuti. So, saya sih angkat tangan. Yang malam sholat malam terus itu kan. Sampai istrinya Aisyah radhiyallahu an itu protes, Rasul sampun sih, sudah sih, engkau tuh sudah digaransi sama Allah. Kalau ada kesalahan pun pasti dimaafkan. Engkau pasti dijamin masuk surga. Tapi beliau sholat malam nggak pernah berhenti. Apa jawaban Rasul? Afala akunu abdan syakuro. Apakah aku salah kalau menjadi hamba yang bersyukur? Ayo. Siapa yang sholat malam terus-terusan beristighfar gitu kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istighfar seharinya itu minimal 70 kali. Kalau kita familiar kan astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa beliau itu melanggengkan sebuah doa. Yang ini mungkin ayo kita amalkan bersama. Allahumma khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu minni. Itu doa yang dilanggengkan oleh beliau minimal 70 kali sehari semalam. Itu oleh seseorang yang ya sudah dijamin loh ya. Kita yang belum dijamin aja kadang-kadang sok iya gitu kan, beragama kita kadang-kadang sok iya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk ini poin yang sangat penting, ngaji rasa. Karena banyak orang yang hafal ayat di luar sana, banyak orang yang hafal hadis di luar sana, tetapi lupa memuliakan kemanusiaan. Lagi-lagi ini akan disindir oleh para ahli sufi. Kata ahli sufi kenamaan Abu Khair dalam syairnya yang sangat, saya sering merenungi hal-hal seperti itu, bahwa laisa hunak tariqun afdalun wa aqrabun wa asra'un ilallah minal amali ala rohatin ala syahsyin. Tidak ada bagi kami, kata beliau, bagi kami tidak ada satu jalan yang lebih dekat, yang lebih cepat, yang lebih utama menuju Allah kecuali beramal dengan memberikan rasa nyaman jembar kepada manusia. Jadi kalau Anda sholat sampai maaf ya sampai jidatnya hitam 2 atau 3, kemudian Anda tidak mahir memuliakan kemanusiaan, itu tanya, wajib mempertanyakan diri. Tahu nggak? Allah itu mengajarkan kita sholat muka kita nih, yang merupakan representasi kemanusiaan kita yang paling fenomenal gitu kan, yang selalu kita hias setiap saat. Ketika kita sholat, muka kita harus jatuh tuh di tempat sujud kita tuh, iya kan? Representasi manusia adalah muka, air mukanya akan kelihatan. Tapi begitu menghadap Allah tunduk, yang naik adalah bagian belakang. Apa maknanya? Ya, jadi kaziyata rizki wa nahwiha, kata sang musonif, bahwa hal-hal yang kecil, yang sedikit sering kita lalai, bahwa jangan-jangan itu tuh nikmat Allah yang sangat sensitif, nikmat Allah yang sangat spesial. Contoh, pernah nggak kita bersyukur gitu kan? Pernah nggak kita ngajak ngomong sama angin gitu kan, sekali-kali gitu kan? Kita belajar kegilaan agar kita menuju kewarasan yang sebenarnya, gitu kan? Itu kan ada angin kan, apa itu kan, yang mau jauh kesuwun sekali-kali, terima kasih angin gitu kan, kau sudah memberikan wasilah kehidupan kepada kita. Atau sesekali lah kalau ada semut gitu kan ngampirin makanan kita, ya jadi gebrak semua, kasih sedikit. Itulah kenapa Islam hadir itu memuliakan. Contoh, kenapa Imam Ali karamallahu wajhah sampai memberikan benda-benda yang disayangkannya dengan nama-nama yang indah, iya kan? Itu kenapa? Ya karena saking sayangnya. Karena misi utama kita beragama adalah memuliakan kemanusiaan. Jadi tidak cukup sujud kita, tilawah kita, puasa kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu riwayat pernah didatangi oleh seorang perempuan, ya Rasul, saya punya tetangga rajin sholatnya, kata si penanya, puasanya rajin gitu kan,
Wah, sholat malamnya rajin, tapi dia kalau ngomong suka nyakitin orang. Apa jawab Rasul? Fahiya finnar. Dia akan masuk ke dalam neraka. Ayo loh. Rasul, saya punya tetangga, ngajinya bisa baik, puasanya bisa lah kayak orang-orang umum gitu kan, biasa gitu kan. Nah, puasa ya kalau Ramadan aja ngaji puasa gitu kan. Tapi kalau dia ngomong selalu membahagiakan sang pendengar. Apa jawab Rasul? Fahiya fil jannah. Dia akan masuk surga. Betapa pentingnya hifdzul lisan dalam perspektif Islam. Jadi keimanan itu harus mensejahterakan diri sendiri dan orang lain. Jadi dalam usul fikihnya kan la doror wala diror. Anda nggak bisa, kita nggak bisa beriman secara personal kemudian merasa solehah sendiri tanpa menularkan kesolehan kita kepada anak kita, istri kita, kerabat kita, tetangga kita. Kesolehan kita secara pribadi harus mampu dan mau mengubah kita untuk maksimal dengan cara yang baik. Ingat, dengan cara yang baik membuat soleh lingkungan kita. Tapi gak usah dipaksa, karena gak ada paksaan dalam agama. Itulah rezeki. Jadi kita yang per hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat, bisa saum, itu bersyukur karena Allah sudah mentakdirkan kita kepada hal yang baik. Itu nikmat loh. Iya kan, gak sadar kan? Kita ditakdirkan untuk hobi berdoa, kita harus bersyukur. Karena apa? Allah membuka peluang kita tidak menjadi hamba yang sombong. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Jadi yang namanya ngaji rasa, tasawuf, itu ya memang kita harus mahir menyakiti diri sendiri. Sebagaimana kita memahami bahwa rezeki, ya secara umum ialah rezeki badan yang sehat, mobil yang banyak, sawah yang lapang, ternak yang banyak, gitu kan. Tetapi sekali lagi kita disindir. Kita harus kembali kepada Al-Quran bahwa walanabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wasyamarat wa basyyiris sabirin. Nah gitu kan. Allah akan mencoba kita itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Allah akan mencoba kalian semua dengan khauf, dengan rasa takut, dengan kekurangan materi. Tetapi berbahagialah wa basyyiris sabirin. Di ujung ayat itu, berbahagialah orang yang sabar. Kita yang sedang lagi dirundung pandemi kan semua, dari status WA sampai FB, sampai IG, sampai Twitter, semua bicara tentang wabah. Ya lumrah sih. Dan bagaimana orang beriman, yang aku beriman loh ya, menyikapi hal begitu? Ya tetap ikhtiar maksimal dan berdoa. Jangan kemudian mentang-mentang saya emang gak takut sama corona. Ya salah kalau beragama seperti itu. Siapa juga yang minta harus takut sama corona, tetapi mencegah diri, kemaslahatan umat itu harus dijaga. Karena jangan-jangan diri kita yang menjadi media dari penularan itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kembali bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk para rekan-rekan, teman-teman, alumni pesantren Hidayatul Rahman dan para santri, mudah-mudahan kesempatan yang sangat baik ini kita sama-sama introspeksi lah. Iya kan? Bahwa yang paling kuat sekarang adalah, yang paling bahagia itu adalah kaum jomblo. Jomblo udah biasa gulang-guling tiap harinya, makan tidur sendiri. Sekarang ada wabah ini yang menjadi ladang amal bagi para jomblo sebenarnya. Jadi tenang, murid-murid saya, santri-santri Rahman yang masih jomblo, berbahagialah. Anda tuh manusia yang kuat, Anda tuh manusia yang hebat. Mau dilanjut? Kalau dilanjut kayaknya nggak cukup. Kemudian qala Syekh, kita tabarukan dulu. Qala Syekh Al-Faqih As-Shalih Az-Zahid Abdul Malik Ibnu Abdullah ghafarallahu lahu amla ala Syekhina al-ajal al-Imam Az-Zahid As-Sa'id Al-Muwaffiq Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful Ummah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qadasallahu biruhahu wa rafa'allahu fil jannah darajatu hadzal kitab al-mukhtasar wa huwa akhirul kitab sunnafahu wa lam yashtamil al-ilaih. Sebagai pembukaan, karena memang kita diminta untuk seperti ini sementara waktu, dan yuk kita sama-sama berdoa agar wabah ini segera berlalu dan menjadikan kita semakin rekat dengan keluarga.
Jangan-jangan selama ini contoh ya, anak kemajuan teknologi kan, kita sering dalam keluarga berkumpul dalam satu ruangan, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Jangan-jangan ada pesan yang tersembunyi dari wabah COVID itu agar kita kembali meramu kemesraan dengan keluarga selama ini. Itu saja pertemuan pertama dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.